Rajapatni yang ternama adalah Nenek Kanda Sri Baginda. Seperti titisan para Mabagawati memayungi jagat raya. Selaku Wikuni tua tekun berlatih yoga menyembah Buddha. Tahun Saka Dresti Saptaruna, kembali beliau ke Buddha Loka. Ketika Sri Rajapatni pulang ke Jinapada, dunia berkabung kembali, gembira bersembah bakti semenjak Baginda mendaki tahta. Kirang Ibunda Tribuana Wijaya Tunggadewi mengemban tahta sebagai Rani di Jiwana, resmi mewakili Sri Narendra Putra. Dari sini kita juga bisa menduga bahwa Prapanca mulai menulis naskah Negara Ketagama kurang lebih pada tahun 1272 Saka atau 1350 Masehi. Betapa besar penghormatan terhadap Gayatri juga terlihat dari bagaimana Prapanca menuliskan upacara Srada dari Gayatri. Upacara Srada adalah upacara memperingati sang tokoh yang telah meninggal yang dilaksanakan 12 tahun setelah sang tokoh itu meninggal. Dalam Negara Ketagama, upacara Srada bagi Gayatri ini ditulis oleh Prapanca secara panjang lebar dalam 5 pupuh, yaitu pupuh 63 hingga pupuh 67. Tersebut paginya, Sri Naranata dihadap para menteri semua, di muka para Arya, lalu Pepatih duduk teratur di bang guntur. Patih Amungkubumi Gajah Mada tampil ke muka sambil berkata, Baginda akan melakukan kewajiban yang tak boleh diabaikan. Atas perintah Sang Rani Sri Tribuana Wijaya Tunggadewi, supaya pesta Srada Sri Rajapatni dilangsungkan Sri Baginda di istana pada tahun Saka bersirah 4 bulan Badrapada. Semua pembesar dan weda menteri diharap memberi sumbangan. Begitu kata sang patih dengan ramah, membuat gembira Baginda. Sorenya datang para pendeta, para budiman, sarjana dan menteri yang dapat pinjaman tanah dengan Rana Diraja sebagai kepala. Sama-sama membicarakan biaya di hadapan Sri Baginda. Tersebut sebelum bulan Badrapada, menjelang surutnya Srawana, semua pelukis berlipat giat menghias tempat singa di Setinggil. Ada yang mengetam baki makanan, bokor-bokoran, membuat arca, pandai emas dan perak turut sibuk bekerja membuat persiapan. Ketika saatnya tiba, tempat telah teratur sangat rapi. Balai Witana terhias indah di hadapan rumah-rumahan. Satu di antaranya berkaki batu karang, bertiang merah, indah dipandang. Semua menghadap ke arah tahta Baginda. Barat, mandapa dihiasi janur rumbai tempat duduk para raja. Utara, serambi dihiasi berlapis ke timur, tempat duduk para istri, pembesar, menteri, pujangga, serta pendeta. Selatan, beberapa serambi berhias bergas untuk abdi. Demikian persiapan Sri Baginda memuja Buddha Sakti. Semua pendeta Buddha berdiri dalam lingkaran bagai saksi, melakukan upacara dipimpin oleh pendeta Stapaka. Tenang, sopan, budiman, paham tentang sastra 3 tantra. Umurnya melintasi 1000 bulan, masih belajar tutur, tubuhnya sudah rapuh. Selama upacara harus dibantu, empu dari paruh selaku pembantu berjalan di lingkaran. Mudra, mantra, dan japa dilakukan tepat menurut aturan. Tanggal 12 nyawa dipanggil dari surga dengan doa, disuruh kembali atas doa dan upacara yang sempurna. Malamnya memuja arca bunga bagai penampung jiwa mulia. Dipimpin Dang Arcarya menghenikan cipta, mengucap puja. Pagi purnama kala arca bunga dikeluarkan untuk upacara. Gemuruh disambut dengan dengung salung, tambur, trompet, serta genderang. Didudukan di atas singgasana besarnya setinggi orang berdiri. Berderet beruntun-runtun semua pendeta tua muda memuja. Berikut para raja, para maswari, dan putra mendekati arca.
Lalu para patih dipimpin Gajah Mada maju ke muka berdatang sembah. Para bupati pesisir dan pembesar daerah dari 4 penjuru habis berbakti sembah. Kembali mereka semua duduk rapih teratur. Sri Nata Paguhan paling dahulu mengaturkan sajian makanan sedap. Bersusun timbun seperti pohon dan sirih bertutup kain sutra. Persembahan Raja Matahun arca banteng putih seperti lembu Nandini terus-menerus memuntahkan harta dan makanan dari nganga mulutnya. Raja Wengker mempersembahkan sajian berupa rumah dengan taman bertingkat, disertai penyembahan harta di lantai balai besar berhambur-hamburan. Elok persembahan Raja Tumapel berupa perempuan cantik manis dipertunjukkan selama upacara untuk mengharu rindukan hati. Paling hebat persembahan Sri Baginda berupa gunung besar Mandara digerakkan oleh sejumlah dewa dan danawa dahsyat menggusarkan pandang. Ikan lambora besar berlembak-lembak mengebaki kolam bujur lebar bagaikan sedang mabuk di ayun gelombang di tengah-tengah lautan besar. Tiap hari persajian makanan yang dipersembahkan dibagi-bagi agar para wanita, menteri, dan pendeta dapat makan sekenyangnya. Tidak terlangkahi para kesatria, arya, dan para abdi di pura. Tak putusnya makanan sedap nyaman diedarkan kepada bala tentara. Pada hari ke-6 pagi Sri Baginda bersiap mempersembahkan persajian. Pun para kesatria dan pembesar mempersembahkan rumah-rumahan yang terpikul. 2 orang pembesar mempersembahkan perahu yang melukiskan kutipan kidung. Seperahu sungguh besarnya, diringi gong dan bubar mengguntur menggembirakan. Esoknya Patih Amangkubumi Gajah Mada sore-sore menghadap sambil mengaturkan sajian perempuan sedih merintih di bawah Nagasari di Belit Rajasa. Menteri, arya, bupati, pembesar desa pun turut mengaturkan persajian. Berbagai ragamnya, berduyun-duyun, ada yang berupa perahu, gunung, rumah, ikan. Sungguh-sungguh mengagumkan persembahan Baginda Raja pada hari yang ke-7. Beliau menaburkan harta, membagi-bagi bahan pakaian dan hidangan makanan, luas merata kepada 4 kasta, dan terutama kepada para pendeta. Hidangan jamuan kepada pembesar, abdi, dan niaga mengalir bagaikan air. Gemeruduk dan gemuruh para penonton dari segenap arah berdesak-desakan. Ribut berebut tempat melihat peristiwa di Balai Agung serta para luhur. Sri Nata menari di Balai Witana khusus untuk para putri dan para istri yang duduk rapih berimpit, ada yang melamun karena tercengang memandang. Segala macam kesenangan yang menggembirakan hati rakyat diselenggarakan. Nyanyian, wayang, topeng, silih berganti setiap hari dengan paduan suara. Tari perang prajurit yang dahsyat berpukul-pukulan menimbulkan gelak mengakak. Terutama derma kepada orang yang menderita membangkitkan gembira rakyat. Pesta serada yang diselenggarakan serba meriah dan khidmat pasti membuat gembira jiwa Sri Raja Patni yang sudah mangkat. Semoga beliau melimpahkan berkat kepada Baginda Raja sehingga jaya terhadap musuh selama ada bulan dan surya. Paginya pendeta Buddha datang menghormat, memuja dengan seloka. Arwah Pratnya Paramita yang sudah berpulang ke Buddha Loka. Segera arca bunga diturunkan kembali dengan upacara. Segala macam makanan dibagikan kepada segenap abdi. Lodang lega rasa Baginda melihat perayaan langsung lancar. Karya yang masih menunggu menyempurnakan candi di Kamal Panda. Tanahnya telah disucikan tahun dahana 7 surya dengan persajian dan puja kepada Brahma oleh